الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب من تواضع لإخوانه المؤمنين. Pahalanya orang yang merendahkan dirinya kepada saudara-saudaranya yang beriman. Qala, telah berfirman Allah Ta'ala Maha Tinggi Allah, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, man barang siapa yartadda minkum, yang keluar dari kalangan kalian, an dinihi, dari agamanya, murtad, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan biqaumin, dengan satu kaum, wa yuhibbuhum, yang Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka mencintai Allah, adillatin, yang mereka merendah, lemah lembut, alal mu'minina, atas orang-orang yang beriman, aizzatin, mereka adalah orang-orang yang tegas, alal kafirina, atas orang-orang yang tidak beriman. Ini diantara yang bisa difahami dari ayat ini, diantaranya adalah bahwa selain para nabi, para rasul, mungkin saja selepas dia dapat hidayah, hidayah bisa lepas dari dia. Hidayah itu tingkatan-tingkatan. Petunjuk dari Allah itu tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang tertingginya adalah diberi hidayah untuk beriman. Itu yang tertinggi. Karena dengan sebab orang dapat hidayah untuk beriman, dia telah mendapatkan kunci surga dan mendapatkan jaminan tidak akan kekal abadi di neraka. Selepas orang dapat hidayah untuk beriman, ada tambahan hidayah lagi untuk beramal dengan beberapa macam amal. Ada lagi hidayah lagi datang pada dia, akhirnya amalannya tambah lagi. Ada hidayahnya sempurna atau hampir sempurna, akhirnya semua amal yang baik bisa dia kerjakan. Ini tingkatan-tingkatan. Lah begitu juga kesesatan itu tingkatan-tingkatan. Ada orang melakukan dosa-dosa kecil, shaghair. Kemudian kalau itu enggak dihentikan, bisa dari kecil menjadi besar. Akhirnya jadi kabair, dosa-dosa besar. Kalau dia enggak bertaubat, enggak cepat-cepat islah diri, dari kabair bisa akhirnya hidayah itu keluar sempurna dari kehidupan dia keluar dari Islam. Nah sekarang ini pertanyaannya, orang itu kalau dalam hidayah yang untung siapa? Ya yang untung dia sendiri sebetulnya. Dengan sebab dia dalam hidayah, bertahan dalam kebaikan, dalam ridhonya Allah, dia akan beruntung. Yang untung dia sendiri. Dia akan selamat dari neraka. Yang untung dia sendiri. Dia akan dapat kenikmatan yang abadi di surga. Yang untung dia sendiri. Maka begitu pula kalau orang itu murtad, meninggalkan Islam, yang rugi dia sendiri. Dia telah mencopot jaminan-jaminan dengan sebab keislaman dia dari kehidupannya. Maka dalam ayat ini Allah berfirman, siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, itu tidak merugikan Allah. Allah masih punya banyak hamba yang lebih baik dari yang murtad-murtad itu. Kadang-kadang kita ini ngaji nggak rajin, wiridan nggak rajin, seakan-akan agama itu perlu pada kita.
Kalau kamu nggak mau daftar jadi wali Allah yang lain masih banyak yang semangat untuk jadi wali Allah. Jadi kita ini bagaimana menghamba kepada Allah disertai khawatir kalau kita nggak dipilih oleh Allah. Disertai saya ini memang yang perlu ini saya. Kalau saya tidak amal, saya tidak rajin dalam menghamba kepada Allah, hamba Allah selain saya itu jauh lebih banyak. Barang siapa murtad dari kalangan kalian, an dinihi meninggalkan agamanya, maka Allah akan datangkan satu kaum yang kaum tadi punya sifat-sifat yang diridhai oleh Allah dan mereka tidak murtad. Maknanya sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang seharusnya diusahakan oleh orang-orang iman. Biar dia dicintai oleh Allah, biar dia dipilih oleh Allah. Di antaranya yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini bagi orang yang hatinya pas, imannya pas, dia akan paham. Sebelum segala sesuatu dari kalangan makhluk kita cintai, semestinya pencipta satu-satunya itulah yang layak kita cintai. Maka orang kok bisa cinta selain Allah melebihi Allah itu ya kebalik dalam pemikirannya. Wong selain Allah itu bisa menarik karena diciptakan oleh Allah. Bisa menyenangkan karena memang diciptakan Allah begitu, itu punya sifat yang menyenangkan kita. Lah kok malah tergiur dengan yang diciptakan, lupa dengan yang menciptakan. Maka nanti diceritakan penduduk surga mendapatkan berbagai macam kenikmatan di surga. Sampai kenikmatan pertama itu ketika penduduk surga mau masuk surga, mereka melihat pintu gerbangnya, saking indahnya, mereka terbengong-bengong, terpana melihat pintunya itu sampai ribuan tahun di depan pintu. Belum lagi selepas masuk surga dapat macam-macam kenikmatan, di antaranya melihat istrinya, para bidadari yang begitu cantiknya, diibaratkan andaikan mereka pakai baju lapis 30 pun akan tembus pandang, tidak menutupi kecantikannya. Kalau selain penduduk surga itu kan, kalau berpakaian sepertinya ganteng, cantik, begitu copot jerawatnya kelihatan, panunya kelihatan, ketiaknya yang jelek kelihatan, ya Allah. Tapi kalau penduduk surga itu ditutupi 70 masih tampak cantik. Ya. Kemudian setiap hari Jumat mereka diizinkan dengan keluarganya untuk ziarah ke pasar Jumat. Yang diantara isinya pasar Jumat adalah ada ruangan yang isinya adalah gambar-gambar orang yang sangat-sangat cantik dan orang-orang yang sangat-sangat ganteng di situ. Maka penduduk surga kalau ke situ itu mereka sudah sangat cantik, sangat tampan. Mereka ngomong-ngomong dengan suaminya, "Wah, itu kok ganteng banget ya, kalau itu seperti, kalau bapak seperti itu ya langsung jadi seperti itu." Begitu juga kalau ayah lihat ini, suami yang lihat, "Wah, itu cantik banget, kalau kamu seperti itu, jos, langsung seperti itu." Memang sifatnya manusia itu kan akan menikmati perkara baru, maka nikmat di surga itu terbaharui terus. Waladaina mazid terbaharui terus. Seperti kalian pengen baju baru, begitu beli baju baru enak. Begitu hari kedua sudah kurang enak, hari ketiga sudah mulai bosan, hari ke sebulan pengen baru lagi. Maka penduduk surga sebelum bosan sudah baru lagi, sebelum bosan sudah baru lagi. Jadi kepengennya itu nggak habis-habis dan terlaksana terus. Lah pada hari Jumat penduduk surga diizinkan untuk sowan kepada Allah, melihat kepada Allah bila kaifin wala mithal.
Maka begitu mereka melihat Allah dengan tanpa bisa dibayangkan, selama masih bisa dibayangkan mengenai Allah, Allah bukan begitu itu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maka penduduk surga lupa istrinya, lupa suaminya, lupa segala nikmatan surga. Ternyata nggak ada kenikmatan melebihi ketemu pencipta segala kenikmatan. Oh, mereka teriak-teriak, Allah, 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 lupa, nggak mau pulang. Sudah sampai ke puncak kenikmatan, maka Allah normalkan mereka lagi, tutup zatnya dengan hijabnya, kurang lebih begitu itu. Maka mereka baru normal lagi sebagai penduduk surga, baru mau pulang. Maka orang itu harus latihan lagi, minta pada Allah lagi, biar masuk di otak dia, akhirnya masuk di hati dia kecintaan kepada Allah melebihi segala cinta. Kita ini bukan disuruh cinta kepada Allah saja, menjadikan cinta kepada Allah menafikan segala cinta kecuali cinta yang diperintahkan oleh Allah. Bagaimana? Insyaallah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Kata sebagian ulama, kata-kata yuhibbuhum wa yuhibbunah isyarah. Orang itu tidak akan bisa mencintai Allah sebelum dicintai oleh Allah. Maka pertama kali Allah berfirman, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, dan akhirnya mereka bisa mencintai Allah. Ini sebagaimana dalam ayat yang lain, tsumma taba alaihim liyatubu, Allah membuka pintu tobat untuk mereka, maka mereka bisa bertaubat. Sama-sama dengar nasihatnya, satunya pengen bertaubat, satunya tidak. Karena satunya diterima oleh Allah, satunya tidak. Maka hakikatnya semuanya dari Allah. Sama-sama ngajinya, satunya ngantuk, satunya melek. Loh, kenapa? Satunya dipilih oleh Allah, satunya di temannya ndruwo. Satunya sukanya siwakan, satunya sukanya ngerokok. Kenapa? Sama-sama dimasukkannya kok milih yang busuk. Nah itulah satunya dipilih oleh Allah, satunya dipilih oleh pabrik rokok. La ilaha illallah. Hati-hati. Adillatin, mereka adalah orang-orang yang merendah, tidak menyombongkan diri. Ini sifatnya, tidak merasa lebih baik. Adillah itu artinya luas. Ringkasnya berakhlak yang mulia, tidak menyombongkan diri alal mukminin, atas orang-orang iman yang lain. Meski dengan orang iman membawa keistimewaan dari Allah, dia ini lebih baik dari saya. Kalau lebih tua, ibadahnya lebih banyak dari saya. Kalau lebih muda, ini dosanya lebih sedikit dari saya. Kalau sepantaran, dia sepantaran tapi dia ini lebih maju dari saya. Nah. Kalau anak kecil, wah ini sudah kecil, sudah beriman, masih kecil sudah beriman, saya sudah gerang masih ngontak ngantuk aja di kelas. A'izzatin 'alal kafirin, dengan orang-orang yang tidak beriman, tegas. Sesuai dengan aturan-aturannya. Karena orang itu selama belum beriman, harus kita pahami dia ini memang belum dapat tiket apapun ke surga. Maka orang ini perlu diberi kejelasan, diberi keterangan pentingnya mereka mengenal Islam, pentingnya mengenal biar bisa masuk surga, selamat dari neraka. Jangan dengan orang Islam kuasar dengan orang non-muslim begitu lembut sampai nggak sempat dakwah kepada mereka. Kenapa? Kesopanan sampai nggak sempat dakwah. Sopan yang bukan pada tempatnya. Di ketegasan itu diantara maksudnya sebagaimana dicontohkan Nabi, menyampaikan kebenaran kepada mereka siapapun mereka, rajanya, rakyatnya, pejabatnya, kita sampaikan. Nabi belum punya kekuasaan apapun, hanya menguasai satu kampung kecil di Madinah. Beliau sudah kirim surat ke Persia, ke Romawi, ke ini ke itu, menyampaikan. Masya Allah. Ketegasan dan keberanian beliau, memang beliau utusan Allah. La ilaha illallah. Kurang lebihnya begitu itu. Salatullah salamullah ala Rasulillah
salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin